Apakah Anda ingin memulai hari Anda dengan lebih baik? Apakah Anda ingin merasakan ketenangan, kebahagiaan, dan kekuatan batin yang tak tergoyahkan? Jika jawabannya ya, maka Anda mungkin tertarik untuk mencoba rutinitas pagi Stoik. Stoik adalah sekelompok filsuf Yunani dan Romawi yang mengikuti cara hidup yang realistis tapi idealis secara moral. Mereka percaya bahwa kesejahteraan kita ditentukan tidak oleh hal-hal eksternal, tapi oleh persepsi dan respons kita terhadapnya. Mereka juga percaya bahwa satu-satunya hal yang baik adalah kebajikan, yaitu kesesuaian dengan alam dan rasionalitas. Dengan mengikuti rutinitas pagi Stoik, Anda dapat menyiapkan pikiran dan jiwa Anda untuk menghadapi tantangan dan kesempatan yang ada di depan Anda. Anda juga dapat mengembangkan kebiasaan dan karakter yang baik, yang akan membantu Anda menjalani hidup yang bermakna dan memuaskan. Berikut adalah 10 hal yang harus Anda lakukan setiap pagi sebagai seorang Stoik. 1. Bangun lebih awal dan bersyukur. Salah satu hal pertama yang harus Anda lakukan setiap pagi adalah bangun lebih awal dari biasanya. Ini akan memberi Anda waktu untuk merenungkan dan merencanakan hari Anda, tanpa terburu-buru atau terganggu oleh hal-hal lain. Selain itu, Anda juga harus bersyukur atas hidup Anda. Ingatlah bahwa hidup adalah sebuah hadiah yang berharga, dan bahwa Anda tidak tahu kapan akan berakhir. Oleh karena itu, Anda harus menghargai setiap momen yang Anda miliki, dan tidak membuang-buangnya dengan sia-sia. Anda dapat mengucapkan kata-kata seperti ini di dalam hati Anda. Terima kasih, alam semesta, karena telah memberi saya kesempatan untuk hidup hari ini. Terima kasih, tubuh saya, karena telah bekerja dengan baik dan memungkinkan saya untuk bergerak dan merasakan. Terima kasih, pikiran saya, karena telah memberi saya kemampuan untuk berpikir dan belajar. Terima kasih, jiwa saya, karena telah memberi saya kehendak dan tujuan. 2. Baca dan renungkan kutipan Stoik. Setelah Anda bangun dan bersyukur, langkah selanjutnya adalah membaca dan merenungkan kutipan Stoik. Kutipan Stoik adalah pernyataan singkat dan tajam yang mengandung hikmah dan nasihat dari para filsuf Stoik, seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus. Dengan membaca dan merenungkan kutipan Stoik, Anda dapat mempelajari prinsip-prinsip dan praktik Stoik, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan Anda. Anda juga dapat mendapatkan inspirasi dan motivasi dari kata-kata bijak mereka, yang akan membantu Anda mengatasi masalah dan kesulitan yang Anda hadapi. Berikut adalah beberapa contoh kutipan Stoik yang dapat Anda baca dan renungkan. Jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang baik. Jadilah orang baik. Marcus Aurelius. Kita lebih sering ketakutan daripada terluka, dan kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Seneca. Jangan minta agar segala sesuatu terjadi sesuai dengan keinginan Anda, tapi keinginan Anda agar sesuai dengan segala sesuatu yang terjadi. Epictetus. 3. Meditasi atau menulis jurnal. Setelah Anda membaca dan merenungkan kutipan Stoik, langkah selanjutnya adalah meditasi atau menulis jurnal. Kedua aktivitas ini dapat membantu Anda meningkatkan kesadaran dan pengendalian diri Anda, yang merupakan keterampilan penting bagi seorang Stoik. Meditasi adalah praktik untuk fokus pada napas, sensasi tubuh, atau objek lain, sambil mengamati dan melepaskan pikiran dan emosi yang muncul di pikiran Anda. Dengan meditasi, Anda dapat melatih diri Anda untuk tidak terpengaruh oleh hal-hal eksternal, dan untuk tetap tenang dan rasional dalam segala situasi. Menulis jurnal adalah praktik untuk menuangkan pikiran dan perasaan Anda di atas kertas, sambil merefleksikan dan mengevaluasi tindakan dan keputusan Anda. Dengan menulis jurnal, Anda dapat melatih diri Anda untuk jujur dan kritis terhadap diri sendiri, dan untuk belajar dari kesalahan dan keberhasilan Anda. Anda dapat meditasi atau menulis jurnal selama 15 menit setiap pagi, atau lebih lama jika Anda mau. Anda juga dapat menggabungkan kedua aktivitas ini, dengan meditasi terlebih dahulu, lalu menulis jurnal tentang apa yang Anda rasakan dan pikirkan selama meditasi. 4. Olahraga ringan dan mandi dingin. Setelah Anda meditasi atau menulis jurnal, langkah selanjutnya adalah olahraga ringan dan mandi dingin. Kedua aktivitas ini dapat membantu Anda meningkatkan kesehatan dan vitalitas Anda, yang merupakan syarat untuk menjalani hidup yang baik. Olahraga ringan adalah aktivitas fisik yang tidak terlalu melelahkan, tapi cukup untuk meningkatkan denyut jantung dan aliran darah Anda. Anda dapat melakukan olahraga ringan seperti berjalan, berlari, bersepeda, berenang, atau yoga. Tujuan dari olahraga ringan adalah untuk menjaga tubuh Anda bugar dan fleksibel, bukan untuk membangun otot atau menurunkan berat badan.
Mandi dingin adalah aktivitas untuk menyiram tubuh Anda dengan air dingin, baik sebelum atau sesudah olahraga ringan. Tujuan dari mandi dingin adalah untuk meningkatkan sirkulasi dan imunitas Anda, serta untuk melatih ketahanan dan keberanian Anda. Mandi dingin juga dapat membuat Anda merasa segar dan bersemangat. Anda dapat olahraga ringan dan mandi dingin selama 15 menit setiap pagi, atau lebih lama jika Anda mau. Anda juga dapat menggabungkan kedua aktivitas ini dengan olahraga ringan terlebih dahulu, lalu mandi dingin setelahnya. 5. Sarapan sehat dan minum air. Setelah Anda olahraga ringan dan mandi dingin, langkah selanjutnya adalah sarapan sehat dan minum air. Kedua aktivitas ini dapat membantu Anda memberi nutrisi dan hidrasi yang cukup untuk tubuh Anda, yang merupakan dasar untuk menjalani hidup yang baik. Sarapan sehat adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat yang seimbang. Anda dapat sarapan sehat dengan makan buah-buahan, sayuran, telur, roti, oatmeal, yogurt, atau kacang-kacangan. Tujuan dari sarapan sehat adalah untuk memberi Anda energi dan kenyang sampai makan siang, bukan untuk membuat Anda kenyang atau gemuk. Minum air adalah aktivitas untuk meminum air putih yang cukup, sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda. Anda dapat minum air dengan mengikuti aturan 8 gelas sehari, atau dengan mengukur warna urin Anda. Tujuan dari minum air adalah untuk menjaga tubuh Anda terhidrasi dan berfungsi dengan baik, bukan untuk membuat Anda kencing terus-menerus. Anda dapat sarapan sehat dan minum air Anda juga dapat menggabungkan kedua aktivitas ini dengan sarapan sehat terlebih dahulu, lalu minum air setelahnya. 6. Membuat daftar tugas dan prioritas. Setelah Anda sarapan sehat dan minum air, langkah selanjutnya adalah membuat daftar tugas dan prioritas. Daftar tugas dan prioritas adalah daftar yang berisi hal-hal yang harus atau ingin Anda lakukan hari ini, beserta tingkat penting dan mendesaknya. Dengan membuat daftar tugas dan prioritas, Anda dapat mengatur dan mengoptimalkan waktu dan energi Anda, serta menghindari gangguan dan penundaan. Anda juga dapat memastikan bahwa Anda fokus pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan dan nilai Anda, dan tidak tergoda oleh hal-hal yang tidak penting atau merugikan. Anda dapat membuat daftar tugas dan prioritas dengan menggunakan metode seperti ini. Tulis semua hal yang harus atau ingin Anda lakukan hari ini, tanpa memikirkan urutannya. Beri label pada setiap tugas dengan huruf A, B, C, atau D, sesuai dengan tingkat pentingnya. A berarti sangat penting, B berarti cukup penting, C berarti kurang penting, dan D berarti tidak penting. Beri label pada setiap tugas dengan angka 1, 2, 3, atau 4, sesuai dengan tingkat mendesaknya. 1 berarti sangat mendesak, 2 berarti cukup mendesak, 3 berarti kurang mendesak, dan 4 berarti tidak mendesak. Urutkan tugas-tugas Anda berdasarkan kombinasi labelnya, dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Misalnya, A1 berarti tugas yang sangat penting dan sangat mendesak, sedangkan D4 berarti tugas yang tidak penting dan tidak mendesak. Mulailah mengerjakan tugas-tugas Anda sesuai dengan urutan tersebut, dan beri tanda centang pada setiap tugas yang selesai Anda kerjakan. Anda dapat membuat daftar tugas dan prioritas. Anda juga dapat menggunakan alat bantu seperti buku catatan, aplikasi, atau kalender untuk membuat dan mengelola daftar Anda. 7. Membaca dan belajar sesuatu yang baru. Setelah Anda membuat daftar tugas dan prioritas, langkah selanjutnya adalah membaca dan belajar sesuatu yang baru. Membaca dan belajar sesuatu yang baru adalah aktivitas untuk menambah pengetahuan dan keterampilan Anda dengan menggunakan sumber-sumber seperti buku, artikel, video, podcast, atau kursus online. Dengan membaca dan belajar sesuatu yang baru, Anda dapat meningkatkan kecerdasan dan kreativitas Anda, serta memperluas wawasan dan perspektif Anda. Anda juga dapat menemukan minat dan bakat Anda, serta mengembangkan diri Anda secara pribadi dan profesional. Anda dapat membaca dan belajar sesuatu yang baru dengan cara seperti ini. Pilih topik atau bidang yang ingin Anda pelajari, sesuai dengan minat dan tujuan Anda. Misalnya, Anda ingin belajar tentang sejarah, seni, sains, bisnis, atau bahasa asing. Cari sumber-sumber yang berkualitas dan relevan untuk topik atau bidang tersebut, baik online maupun offline. Misalnya, Anda dapat mencari buku, artikel, video, podcast, atau kursus online yang ditulis atau dibuat oleh ahli atau praktisi di bidang tersebut. Baca atau tonton sumber-sumber tersebut dengan penuh perhatian dan kritis, sambil mencatat hal-hal yang penting atau menarik. Anda juga dapat mengajukan pertanyaan, mencari jawaban,
atau mencari sumber-sumber lain yang terkait dengan apa yang Anda baca atau tonton. Ulangi atau praktikkan apa yang Anda pelajari dengan menggunakan metode seperti flashcard, mind map, kuis, atau proyek. Anda juga dapat berbagi atau mendiskusikan apa yang Anda pelajari dengan orang lain, baik secara online maupun offline. Anda dapat membaca dan belajar sesuatu yang baru Anda juga dapat menetapkan target atau tantangan untuk diri Anda sendiri, seperti membaca 1 buku per minggu, atau menyelesaikan 1 kursus online per bulan. 8. Berdoa atau bermeditasi. Setelah Anda membaca dan belajar sesuatu yang baru, langkah selanjutnya adalah berdoa atau bermeditasi. Berdoa atau bermeditasi adalah aktivitas untuk menyambungkan diri Anda dengan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri, baik itu Tuhan, alam semesta, atau diri Anda yang lebih tinggi. Dengan berdoa atau bermeditasi, Anda dapat meningkatkan keseimbangan dan kedamaian batin Anda, serta merasakan kehadiran dan kasih sayang dari sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Anda juga dapat memohon atau mengucapkan terima kasih atas berkat dan perlindungan yang Anda terima, serta meminta atau memberi maaf atas kesalahan dan dosa yang Anda lakukan. Anda dapat berdoa atau bermeditasi dengan cara seperti ini. Pilih tempat dan waktu yang tenang dan nyaman untuk berdoa atau bermeditasi, tanpa gangguan atau hambatan. Misalnya, Anda dapat berdoa atau bermeditasi di kamar, taman, atau masjid. Pilih metode atau teknik yang sesuai dengan keyakinan dan preferensi Anda untuk berdoa atau bermeditasi. Misalnya, Anda dapat berdoa atau bermeditasi dengan menggunakan kata-kata, gerakan, napas, atau musik. Lakukan doa atau meditasi Anda dengan penuh konsentrasi dan ketulusan, sambil merasakan hubungan Anda dengan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Anda juga dapat mengungkapkan isi hati dan pikiran Anda, serta mendengarkan atau merasakan jawaban atau petunjuk dari sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Anda dapat berdoa atau bermeditasi. Anda juga dapat mengulangi doa atau meditasi Anda sepanjang hari, terutama saat Anda merasa cemas, sedih, atau marah. 9. Menyapa dan menyayangi orang-orang terdekat. Setelah Anda berdoa atau bermeditasi, langkah selanjutnya adalah menyapa dan menyayangi orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat adalah orang-orang yang Anda cintai dan pedulikan, seperti keluarga, teman, atau pasangan. Dengan menyapa dan menyayangi orang-orang terdekat, Anda dapat meningkatkan hubungan dan keharmonisan Anda dengan mereka, serta merasakan kasih sayang dan dukungan dari mereka. Anda juga dapat memberi atau menerima kabar, saran, atau bantuan dari mereka, serta berbagi atau mendengarkan cerita, pengalaman, atau perasaan mereka. Anda dapat menyapa dan menyayangi orang-orang terdekat dengan cara seperti ini. Hubungi atau kunjungi orang-orang terdekat Anda, baik secara online maupun offline. Misalnya, Anda dapat mengirim pesan, menelepon, video call, atau datang ke rumah mereka. Ucapkan salam atau sapaan yang hangat dan ramah kepada mereka, sambil tersenyum dan menatap mata mereka. Misalnya, Anda dapat mengucapkan, "Selamat pagi, apa kabar?" atau "Senang bertemu dengan Anda." Tunjukkan rasa sayang atau kasih sayang Anda kepada mereka dengan menggunakan kata-kata, sentuhan, atau hadiah. Misalnya, Anda dapat mengucapkan, "Aku sayang kamu, aku bangga padamu," atau "Aku berterima kasih padamu," atau Anda dapat memeluk, mencium, atau memberi mereka bunga, coklat, atau buku. Dengarkan atau berbicara dengan mereka dengan penuh perhatian dan empati, sambil mengangguk, tersenyum, atau tertawa. Misalnya, Anda dapat mendengarkan atau berbagi tentang kegiatan, rencana, atau impian Anda, atau Anda dapat mendengarkan atau memberi saran, pujian, atau semangat kepada mereka. Anda dapat menyapa dan menyayangi orang-orang terdekat. Anda juga dapat mengulangi aktivitas ini sepanjang hari, terutama saat Anda merindukan atau membutuhkan mereka. 10. Menyemangati dan membantu orang-orang lain. Setelah Anda menyapa dan menyayangi orang-orang terdekat, langkah terakhir adalah menyemangati dan membantu orang-orang lain. Orang-orang lain adalah orang-orang yang Anda temui atau berinteraksi hari ini, baik itu kenalan, tetangga, rekan kerja, atau orang asing. Dengan menyemangati dan membantu orang-orang lain, Anda dapat meningkatkan kemanusiaan dan kebaikan Anda, serta merasakan kebahagiaan dan kepuasan dari memberi dan berbagi. Anda juga dapat membuat atau memperkuat hubungan dan jaringan Anda dengan orang-orang lain, serta mendapatkan atau memberikan peluang dan manfaat dari mereka. Anda dapat menyemangati dan membantu orang-orang lain dengan cara seperti ini.
Senyum dan sapa orang-orang lain yang Anda temui atau berinteraksi hari ini, sambil menunjukkan sikap yang sopan dan ramah. Misalnya, Anda dapat mengucapkan, "Halo, selamat pagi," atau "Apa kabar?" kepada mereka. Berikan pujian atau penghargaan kepada orang-orang lain yang telah melakukan sesuatu yang baik atau hebat, sambil menunjukkan rasa hormat dan kagum. Misalnya, Anda dapat mengucapkan, "Kerja bagus, kamu hebat," atau "Aku kagum padamu," kepada mereka. Tawarkan atau berikan bantuan atau dukungan kepada orang-orang lain yang sedang mengalami masalah atau kesulitan, sambil menunjukkan rasa peduli dan simpati. Misalnya, Anda dapat mengucapkan, "Apakah kamu butuh bantuan? Aku ada di sini untukmu," atau "Aku berdoa untukmu," kepada mereka. Bagikan atau berikan sesuatu yang bermanfaat atau berguna kepada orang-orang lain yang membutuhkan atau menginginkannya, sambil menunjukkan rasa murah hati dan ikhlas. Misalnya, Anda dapat memberikan uang, makanan, pakaian, atau buku kepada mereka. Anda dapat menyemangati dan membantu orang-orang lain selama Oktober 15 menit setiap pagi, atau lebih lama jika Anda mau. Anda juga dapat mengulangi aktivitas ini sepanjang hari, terutama saat Anda melihat atau mendengar tentang orang-orang yang membutuhkan atau menghargai bantuan Anda. Demikianlah 10 hal yang harus Anda lakukan setiap pagi sebagai seorang stoik. Dengan mengikuti rutinitas pagi stoik, Anda dapat menjalani hidup yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Anda juga dapat menjadi orang yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih kuat.